Halo teman-teman, Suara Juventini bersama gue Jeki. Kali ini gue langsung aja ngomongin tentang review di mana Juventus telah menang 2-0. Nah, ini adalah pertandingan ketiga di musim ini dan kita sudah mengemas sekitar 7 poin. Sayang sekali ya, di home malah kita cuma dapat 1 poin. Tapi nggak apa-apa, minimal bisa berjalan bagaimana semestinya. Skornya sebenarnya bisa lebih dari 2-0. Ada gol yang tidak disahkan tuh, yang kena VAR. Ada penaltinya Vlahovic yang tidak masuk. Vlahovic tumben-tumbenan penalti. Tapi emang sebelum penalti itu, Vlahovic kan sempat di-shoot kamera ya. Dia kayak agak tegang gitu ya. Gue juga kenapa kalau lawan hanya sekedar Empoli, tekanan pertandingan ini juga nggak gede-gede banget buat Vlahovic. Tapi kenapa nggak gol? Ya mungkin karena emang lagi sial aja ya. Cuman ya sayang aja hanya sekedar Empoli kita nggak penalti nggak gol. Jadi banyak peluang-peluang sebenarnya bisa menambah gol kayak ada Chiesa tuh yang dari sisi kiri dia berhasil melewati satu pemain, terus dia sangat melebar. Jadi ada beberapa peluang yang memang seharusnya bisa lebih klinis, lebih bisa dekat untuk menciptakan gol, tapi ternyata malah jauh dari ya hasilnya hanya 2-0. Sebenarnya Empoli tidak terlalu membahayakan buat Juventus. Tak ada peluang-peluang yang sangat klinikal kritis ya, peluang-peluang kritis dari Empoli nggak ada dan hampir banyak Juventus menguasai keadaan. Jadi lebih kepada nanti kita bakal lihat statistiknya bahwa Juventus unggul di atas lapangan, di atas dan statistik juga unggul. Jadi ya wajar memang Juventus mendapatkan 3 poin, tapi yang disayangkan skornya sayang banget cuma 2-0. Harusnya dengan tim seperti ini, dengan kondisi yang lagi fit, harusnya bisa lebih eh, bermain, bisa lebih banyak skor ya. Karena gua ngelihat Empolinya juga tidak terlalu menggigit, tidak berbeda dengan lawan Bologna kemarin. Bologna justru lebih militan, lebih lebih punya effort untuk menyerah, untuk menekan Juventus. Empoli hampir bisa dikatakan semua kalah, kalah kelas ya. Kalah duel, kalah skill, ya kalah taktik. Jadi hampir-hampir Juventus sebenarnya bisa menguasai keadaan. Jadi tinggal masalahnya adalah kenapa hanya 2-0 aja. Tapi nggak masalah, yang penting bisa pulang mendapatkan membawa 3 poin. Nah, kita pengen lihat dulu proses golnya seperti apa. Proses golnya ini adalah proses dari corner ya. Proses dari corner dan kita harus akuin Juventus musim kemarin banyak sekali gol-gol kemelut seperti ini. Nah, kali ini adalah Kapten Danilo dari Brazil yang mencetak gol perdana. Dan ini adalah seorang kapten yang berasal dari Brazil karena Juventus sangat akrab sekali dengan kapten yang berasal dari Italia. Cuman kali ini kaptennya adalah dari Brazil. Udah puluhan tahun selalu dengan Italia, tapi kali ini dari Brazil. Dan kalau kita lihat di sini ya sudah mungkin sudah disetting semua ya. Jadi memang ini gimana cara merespon lebih cepat aja kalau ada peluang-peluang seperti ini ya. Memang gol-gol kemelut ini ya gol-gol ya memang takdirnya udah gol ya. Karena takdirnya udah gol gitu loh. Nggak bisa ya mau gimana namanya juga kemelut dan sering banget Juventus berhasil menciptakan kemelut dan berhasil menciptakan gol. Nah, setelah habis gol ini, kebanyakan Juventus juga nggak mengurangi intensitas intensitas penyerangan ya, nggak mengurangi intensitas serangan. Jadi tetap tetap mencari peluang, tetap mencari peluang. Cuman yang disayangkan sampai di babak satu terakhir ini hanya skor 1-0. Ya, jadi ya skor ini sangat disayangkan. Ya, hanya 1-0 ya. Setelah, nah ada momen yang tadi gue bilang di awal. Setelah habis gol ini, ada momen di mana Juventus mendapatkan penalti. Cuman yang disayangkan adalah penalti ini tidak berbuah gol. Yaitu hasil dari kolaborasinya Gatti berhasil merengsek ke dalam ruang kotak penalti. Nah, jadi eh, terjadinya penalti. Cuman sayang Vlahovic tidak menjadikan itu sebuah nilai ya, sebuah poin buat dirinya Vlahovic sendiri. Biasanya sih Vlahovic gol-gol aja ya kayak gini ya. Gue juga bingung kenapa dia tidak bisa mengakumulasikan ini menjadi golnya dia gitu loh. Ya, memang bukan harinya berarti ya. Memang bukan harinya ya. Karena penalti juga kadang-kadang ya butuh 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 keberuntungan juga gitu loh. Nggak serta-merta semua hanya skill. Ada beberapa persen penalti itu adalah
sebuah keberuntungan, itu. Nah, kita pengen lihat gol keduanya. Nah, sebelum kita ngomongin gol kedua, ada satu momen yang bagus juga nih. Satu momen itu adalah ketika serangan dimulai dari Chiesa bawa bola, dan Chiesa mencoba untuk penetrasi, tapi tidak terjadi. Akhirnya Chiesa mengangkat bola. Dan yang menyambut adalah Vlahovic, yang mungkin loncatnya keburu ketinggian, cuman berhasil Vlahovic memberikan assist melewat dadanya, dan disikat sama Pogba. Gue pas nonton ini, wah gila Pogba golin lagi. Ini menjadi tanda bagus, tanda sinyal bagus ketika Pogba golin, pasti moralnya lebih keangkat, pasti akan lebih punya rasa percaya diri lagi Pogba untuk menjalani game-game berikutnya. Cuman memang kayaknya VAR ini tidak pernah bersahabat sama Juventus. Ya, apapun yang dilakukan sama Juventus kayaknya harus cek VAR ya. Ya, ini akhirnya cek VAR lagi, dan sayang banget tuh Pogba nggak jadi gol. Mungkin kalau ini adalah sepak bola 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu yang belum ada VAR, ini sih Pogba udah golin ya. Jadi ya sayang lah, pokoknya gua ngerasa nih, aduh sayang banget nih Pogba nggak dapat gol ini gitu. Kenapa? Karena gol ini gua berharap ini bisa membooster lagi seorang Pogba yang di mana dia tuh pemilik nomor 10 Juventus, di mana harusnya dia itu lebih banyak berperan di mana untuk serangan Juventus, ya apapun yang berkaitan dengan permainan Juventus, ya berharapnya Pogba lebih banyak berperan. Cuman ya tahu sendiri, Pogba ini kan sangat akrab dengan J. Puskesmas. Bahkan ada sebuah berita yang mengatakan setelah game ini Pogba diisukan ada juga cedera paha atau cedera ya sekitar pahanya lah. Ya bayangin aja Mas, 30 menit, main 30 menit aja udah langsung ada isu cedera paha. Jadi gimana ya Pogba ini? Jadi sayang banget lah intinya lah. Maksudnya gol Pogba itu tidak terjadi. Nah, kita bicara gol kedua nih. Kita bicara gol kedua. Nah, bicara gol kedua ini kan sebenarnya terjadi di menit 86. Di menit 86 ini sebenarnya Empoli dalam posisi yang sedang lagi mencari mengusahakan untuk draw ya, mencari poin atau mencari gol. Pergantian dari Empoli memberikan tekanan baru dan serangan-serangan dari Empoli. Jadi Empoli lebih percaya diri ketika mereka melakukan pergantian. Ada satu pemain yang menurut gua ini agak pembeda dibanding pemain Empoli yang lain, Cancellieri. Cancellieri ini lebih banget tinggi sekali posisinya, dan itulah yang menyebabkan gol kedua itu terjadi, yaitu adalah usaha dari serangan baliknya Juventus, di mana posisinya itu tinggi sekali dan Juventus berhasil mencolong bolanya. Dan sebenarnya Chiesa yang dapat pertama kali, tapi Chiesa melakukan suatu pergerakan one two ya, pergerakan one two kepada Milik. Milik bagus sekali memberikan passing jauh, yaitu passing terobosan kepada Chiesa. Chiesa adalah suatu kondisi dia lu udah main menit 86, sebenarnya udah tenaga sisa-sisa ya buat Chiesa ya. Apalagi Chiesa banyak sekali megang bola di babak pertama, banyak sekali tekanan dari Chiesa. Determinasinya Chiesa, kerja kerasnya Chiesa, grintanya Chiesa, inilah yang membuktikan gol kedua ini adalah miliknya Chiesa. Jadi ya Chiesa adalah wajah Juventus melihat gol kedua ini. Grintanya dia, semangatnya dia. Mungkin pemain lain ketika dihadapkan gol kedua seperti ini, dia bisa aja mencari mencari celah untuk cedera, guling-guling supaya, karena kan itu orang terakhir ya kipernya ya, bisa kartu merah. Jadi tapi Chiesa tidak melakukan itu. Dia masih punya kesempatan untuk golin, dia fokus, dia untuk mencoba terus, walaupun sudah dijatuhkan, dia mencoba bangkit, coba bangun, dan terus. Untuk akhirnya terjadilah gol, sampai-sampai selebrasinya itu selebrasi orang udah kecapean, udah deh, habis gua, tenaga gua. Makanya sehabis golin, dia langsung diganti. Jadi istilahnya dalam 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 dunia olahraga ya, lu nggak bisa memberikan 100%. Lu harus memberikan 150%, bahkan 200%. Inilah yang dilakukan sama Chiesa. Mungkin ya kita ngerasain lah kalau lagi olahraga di menit-menit terakhir-terakhir itu, gue rasa udah nyawa udah di leher kali kayaknya ya. Cuman Chiesa melakukan itu, memberikan segalanya lah di gol kedua ini. Jadi gue mengapresiasi sekali golnya Chiesa ini, bahwa Chiesa adalah gambaran kerja keras dari
sebuah tim, sebuah ya individu pelaku olahraga atau sepak bola yang gua rasa CSA akan bisa menjadi bintang besar bila semangatnya seperti ini terus ya di musim ini. Dan gua melihat ada tanda-tanda seperti itu ya. Melihat golnya di Udinese dan gol sekarang, CSA punya tanda-tanda untuk itu, gitu loh. Oke, itu tadi proses gol. Proses golnya, gol pertama ya gol kemelut. Gol kedua adalah counter attack-nya Juventus yang sangat cepat sekali, di mana diinisiasi oleh Chiesa, melakukan one-two. Milik pun juga punya chemistry yang bagus oleh Chiesa, langsung tanpa aling-aling, dia langsung memberikan assist terobosan jauh, dan Chiesa mampu melakukan speed-nya, dan itu hukuman buat Empoli yang tidak menjaga lini pertahanannya yang sangat tinggi sekali, dan itu sangat bisa dikejar gitu oleh Chiesa. Nah, karena ini review, gue juga mau ngomongin rating. Nah, ngomongin rating. Rating itu sebenarnya banyak ya. Ada dari berbagai macam website-website statistik sepak bola. Cuman yang gue perhatikan ya, ada beberapa statistik yang menaruh nilai Miretti itu rendah. Nilai Miretti rendah dan nilai Vlahovic rendah. Jadi ada nilai Miretti dan ada nilai Vlahovic yang rendah. Terus untuk ya jelas ya, untuk Chiesa dia adalah man of the match atau starnya di berbagai macam statistik, dia juga dia juga menjadi bintangnya. Untuk pertahanan semua nilainya bagus ya. Danilo bagus sekali ya. Danilo, kalau gue perhatikan Danilo itu sering melakukan inverted. Inverted maksudnya dia dalam kondisi tertentu dia mencoba masuk ke tengah untuk membantu serangan, untuk menjadi opsi passing ya. Jadi Danilo tuh bagus banget menjadi opsi passing. Kostik masih dengan stylenya ya. Kostik itu kan tidak pernah punya style yang lebih gitu. Maksudnya dia bukan style yang berani penetrasi. Dia bukan style yang bergerak secara diagonal. Diagonal tuh kalau pemain sayap kan dia lurus. Kalau diagonal tuh kenyamping ini nih. Nah, nggak pernah dia ada gerakan diagonal seperti itu. Menyilang ya, maksudnya nggak ada dia pernah gerakan seperti itu. Ya kayak Robin. Nah, Robin kan sering banget ada gerakan diagonal, cut inside, atau dia langsung shoot ala flashingnya dia atau ala tendangan pisangnya dia. Nah, itu adalah gerakan diagonal. Sedangkan Kostic nggak pernah melakukan gerakan diagonal. Dia benar-benar mobilitas saja, naik turun di area sayap. Dan Kostic juga sangat fight di area kiri dan melakukan crossing-crossing. Cuman sayangnya crossingnya nggak ada yang nembus dan atau berbuah gol. Gayanya Kostik seperti ini sebenarnya nggak ada masalah kalau Kostik masih muda. Cuman masalahnya sampai kapan Kostik mau melakukan gaya mobilitas seperti ini. Karena ini akan menjadi beban juga buat Kostik. Fisiknya akan terkuras gitu loh. Jadi Kostik adalah bagian dari taktik aja. Kalau memang Juventus lagi butuh butuh ngebongkar sisi pertahanan lawan dari crossing, Kostik adalah jawaban. Karena kan bisa aja pemain musuh lawan itu numpuk yang mainnya. Nah, itu Kostik lah yang bisa bisa ngeredam itu semua. Nah, Locatelli selalu diplot menjadi regista. Rabiot sering sekali apa namanya bermain melebar juga kadang-kadang. Terus McKennie ya jadi pemain sayap, McKennie line up ya. Nah, Miretti nih. Kalau ngomongin Miretti ya, ngomongin Miretti adalah ngomongin pemain yang sedang di apa lagi sedang dinaikkan namanya oleh Juventus dari musim kemarin sampai musim sekarang. Cuman gua nggak pernah melihat dalam satu momen bahwa Miretti dalam satu pertandingan tuh dia kelihatan banget gitu loh. Maksudnya tuh nanggung gitu. Pada saat dia kelihatan banget tuh dalam arti kata dia menjadi man of the match dah saat itu. Nah, itu belum pernah diambil momen-momen Miretti seperti itu. Kalau dilihat dari cuplikan-cuplikan videonya, memang Miretti banyak melakukan kesalahan juga. That's why ada beberapa statistik yang mengatakan nilai Miretti itu rendah. Ya seperti bolanya kepotong, kalah duel, salah passing. Ya itu yang sering dilakukan sama Miretti ya. Sebenarnya Miretti juga gue rasa secara perasaan psikologisnya dia ingin memberikan terbaik pada saat di dalam lapangan. Cuman memang balik lagi ya, tekanan yang ada di Juventus yang membuat Miretti mungkin kurang lebih enjoy atau kurang lebih tenang dalam menikmati permainannya di lapangan. Walaupun Miretti gue yakin dia punya skill-skill yang sangat mumpuni. Skill-skill yang ya kalau dilihat dari gerakan-gerakannya ini pemain bisa dikatakan punya bakat untuk menjadi pemain besar.
Cuman kayaknya masih kurang kurang apa ya, kurang tadi gue bilang, kurang tenang, kurang bisa melihat bahwa, kalau misalkan Xavi kan Iniesta itu paling seneng itu dia kalau sebelum nerima bola, dia bisa men-scanning dulu. Kadang-kadang dia tidak terlalu men-scanning bagaimana saat dia diterima, jadi sehingga dia gampang direbut bolanya. Lebih sering Miretti ini adalah gagal gagal bolanya adalah dia sebelum nyampe bolanya kepotong atau ketika duel bola nyampe di kaki dia kebetulan ada pemain juga di situ dia kalah duel. Keseringannya gitu dibanding salah passing gua rasa hampir semua pemain Juventus pernah salah passing. Semua punya punya inilah punya kontribusi untuk salah passing. Cuman kadang passing-passingnya dia juga bagus-bagus semua ya. Kadang ada yang bagus ya artinya dalam satu game lu melakukan 10 passing, nggak mungkin lah 100% lu nggak ada yang salah passing gitu. Pasti lu dalam 10 passing, adalah yang passingnya jadi, ada yang passingnya bagus, maksudnya ada yang passingnya nggak jadi. Nah, jadi Miretti, gue pengennya kemarin di Loan aja ya, supaya dia lebih enjoy, lebih tenang, menikmati permainannya di lapangan. Pada saat lawan Empoli, banyak momen-momen dia kepotong lagi bolanya, banyak duel-duel kalah. Jadi, ya gua rasa Miretti harus terus berjuang untuk bisa mendapatkan momentum yang benar-benar dia menjadi man of the match lah di satu pertandingan. Dia kelihatan banget lah gitu loh sebagai calon bintang besarnya Juventus. Chiesa nggak usah ditanya ya, Chiesa memang memberikan segalanya ya. Chiesa itu adalah pemain yang gua nggak mau memberikan 100% di lapangan. Gua maunya memberikan 150-200%. Itu Chiesa gua lihat dari pertama kali datang Juventus main di Azzurri. Chiesa adalah orang yang mau memberikan lebih dari 100%. Gitu. Jadi beruntung Juventus membeli Chiesa sih sebenarnya. Tinggal gimana dia perpanjang kontrak nih. Jangan sampai nanti dramanya kayak Dybala. Vlahovic jelek ya. Ya mungkin ini ratingnya menjadi jelek karena dia tidak berhasil memasukkan penalti. Itu mempengaruhi rating banget ya. Orang nggak ada masuk penalti karena penalti itu kan adalah posisi yang paling punya peluang 70% gol. 30% adalah takdir. Iya kan? Karena kan posisinya kita tinggal atur aja mau ke kiri mau ke kanan. Udah ada di otak kita semua tuh. Nah itu menjadi ratingnya rendah. Dan ada beberapa posisi-posisi yang Vlahovic itu susah sekali untuk mendapatkan ruang yang kosong. Nah, jadi ini menyebabkan Vlahovic mungkin ratingnya turun gitu loh. Nah, kalau untuk penggantinya ada Weah, ada Cambiaso, ada Kean juga dan ada Pogba juga rata-rata hampir semuanya 6. Milik bagus sekali ya, Milik Milik punya chemistry yang bagus sama Chiesa dia berhasil memberikan apa namanya memberikan umpan terobosan yang bisa dijangkau oleh Chiesa juga tapi Chiesa juga harus punya effort. Weah juga masuk langsung memberikan ada satu crossing yang bagus cuman sayang tidak berhasil jadi gol yang milik akhirnya cuma bisa jadi apa kena tiang doang gitu. Jadi ya gua ngelihatnya semua adalah Juventus mencoba untuk bermain bagus pada malam tadi atau bermain lawan Empoli. Kita lihat sedikit statistiknya seperti apa. Statistiknya tidak selalu Juventus menguasai pertandingan. Memang di akhir-akhir babak kedua memang terlihat Napoli lebih sorry, Napoli sih. Empoli terlihat lebih ingin mencoba membalikan keadaan, ingin mencari poin. Beberapa pemain yang pergantian mereka itu memberikan benar-benar apa namanya ruang ruang atau memberikan peluang-peluang untuk menciptakan peluang lagi ya, untuk mencari gol lah istilahnya. Nah, kalau dilihat dari total shoots ya, Juventus banyak sekali ya 18, sedangkan itu cuma 7 dan big chance-nya kesempatan besarnya untuk menciptakan gol juga ada 4. Jadi memang ya tadi gue bilang di awal sekali, banyak sekali peluang untuk menciptakan gol, cuman sayang kita bisa hanya 2. Sebenarnya kalau ini kita kalkulasikan menjadi gol, gua rasa kita bisa menang 4-0 atau 5-0 ya. Kalau benar-benar kita lebih klinis lagi, kita lebih efektif lagi, jadi Juventus kurang efektif. Tapi sudah bagus dalam posisi mengancam lawan. Untuk tim-tim seperti ini, Juventus sudah menyatakan dirinya adalah tim yang lebih baik dari Empoli gitu loh. Dari XG-nya juga udah besar, terus juga apa dari big chance-nya juga ada.
Cuman memang akurasi passingnya masih banyak yang salah. Tadi gue bilang ya, akurasi passing Juventus tuh hampir setiap pemain punya dosa untuk salah passing. Kalau diperhatikan, yang nggak hanya Miretti, ya kadang Locatelli, ya kadang Chiesa juga. Ya siapa punya, cuman tinggal siapa yang paling sering. Jadi ya sulit ya memang lu menjaga dalam 90 menit dalam posisi eh, harus berlari, kadang jalan, kadang lu punya kualitas passing yang mumpuni dalam 90 menit, terkadang sulit. Cuman bukannya nggak bisa, pasti bisa aja gitu loh. Dan ya itu menurut gua apa namanya review dari gua. Jadi itu tadi review dari gua. Jadi memang Juventus layak menang, hanya disayangkan cuma menang 2-0. Kredit plus buat Chiesa yang Chiesa sudah ya tadi gue bilang pemain yang selalu memberikan lebih dari 100%. Kalau ada 150%, dia akan memberikan 150%. Ini pemain yang gua rasa akan menjadi wajah Juventus. Tinggal gimana nanti seberapa besar kontribusinya nanti Chiesa bersama Juventus. Yang lain-lain apalagi ya nggak ada sih kayaknya. Jadi cukup aja reviewnya seperti itu. Ya mudah-mudahan teman-teman Story Juventus ini bisa berkenan dari informasi yang ada. Jangan lupa subscribe, like, and share. Vino Alavine, Forza Juve.